Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis, tanggal 16 April tahun 2026. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, sehingga kami boleh melanjutkan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas, kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami mau datang ke hadapan-Mu, memohon kuasa kasih Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipilih dari Yesaya 25 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya 25 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau memuji nama-Mu, sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Benteng orang asing itu tidak berdiri lagi sebagai kota dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Tetapi kegaduhan orang-orang asing itu akan kau bungkam. Seperti panas terik oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang bengis itu akan dihentikan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman ini akan kita renungkan bersama dalam satu tema perenungan. Tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika terjadi sebuah bencana alam ataupun musibah lainnya, maka setiap orang yang mengalami kejadian tersebut tentunya akan mencari tempat yang lebih aman. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini pun, suka maupun duka silih berganti kita alami. Terkadang kita berada pada keadaan yang sulit dan membuat kita merasa lemah. Kita kemudian berusaha untuk mencari tempat untuk meringankan beban yang kita alami. Nabi Yesaya menggambarkan Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah dan miskin. Dia melindungi umatnya dari berbagai bahaya dan penderitaan yang digambarkan dengan angin ribut, panas terik, dan dari kesombongan amarah orang yang gagah perkasa. Dia adalah Allah yang setia mengerjakan rancangannya. Dia mengalahkan musuh-musuh bangsa pilihannya. Allah seringkali digambarkan sebagai benteng pada zaman dulu,
adalah tempat perlindungan dan keamanan yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kuat. Ketika musuh menyerang, penduduk akan berlari ke benteng dan merasa aman. Menyaksikan kesetiaan Allah yang demikian, Nabi Yesaya mengajak umat Allah mengangkat pujian kepadanya. Kondisi kehidupan kita juga seringkali tidak mudah. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang berada dalam berbagai persoalan, atau sedang diperlakukan dengan tidak adil. Lalu kemana dan kepada siapa kita akan berlindung? Jawabannya kepada Allah. Dialah Allah yang setia, akan menjadi tempat pengungsian bagi setiap orang yang lemah. Dia menjadi benteng pertahanan kita menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Pada saatnya nanti, Dia akan memberi kelepasan dan kemenangan. Datanglah kepadanya, Allah yang setia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu. Kami mau terus mengagungkan Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh baik dan penuh kasih di dalam kehidupan kami. Saat ini firman-Mu telah diberitakan. Kiranya firman yang kami boleh dengar, kami boleh renungkan bersama, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkaulah Allah, tempat perlindungan kami, ketika kami ada dalam berbagai macam pergumulan kehidupan yang membawa kami pada penderitaan yang berat. Engkaulah tempat perlindungan kami, kota benteng kami, dan Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus menolong dan memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami semua. Dan kiranya apa yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan menyatakan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat melanjutkan kegiatan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.